Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang gerbang logika bareng channel Ajar Bareng. Yang pertama adalah pengertian dari gerbang logika atau dikenal dengan logic gate. Gerbang logika adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah masukan atau input menjadi sinyal keluaran atau output yang logis sebagai hasil dari voltase atau arus. Gerbang logika direpresentasikan oleh angka biner atau tabel kebenaran, yaitu simbol 1 dan 0. Kedua angka ini akan menggambarkan benar atau true dan salah atau false, tinggi atau high dan rendah atau low, serta hidup atau on dan mati atau off. Cara kerja dari gerbang logika. Istilah gerbang logika sebenarnya terinspirasi dari sebuah gerbang pada dunia nyata. Fungsinya adalah untuk mengontrol aliran atau laju suatu hal. Contoh nyatanya adalah pada gerbang parkir, di mana gerbang ini digunakan untuk mengendalikan laju keluar masuknya kendaraan yang hendak parkir maupun yang ingin keluar dari lokasi parkir. Kalau dalam komputer, gerbang mengontrol aliran arus listrik melalui sirkuit. Gerbang terdiri dari transistor yang terpilih dari dua tipe dasar, yaitu transistor PMOS dan NMOS, yang banyak ditemukan dalam teknologi yaitu CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Arus yang mengalir melalui gerbang membentuk tegangan pada titik tertentu dalam rangkaian. Tegangan ini mewakili satu bit informasi. Tegangan bisa tinggi atau mewakili nilai 1 atau rendah mewakili nilai 0. Untuk membuat nilai 1 atau tegangan tinggi pada rangkaian, aliran arus diarahkan ke rangkaian dengan menghidupkan transistor PMOS yang terhubung antara rangkaian dan tegangan suplai positif. Tegangan suplai biasanya merupakan nilai standar industri seperti 3,3 atau 5,0 volt dengan interval waktu yang sangat singkat. Gerbang logika mengalihkan arus supaya mengalir melalui transistor PMOS dari catu daya positif ke rangkaian. Untuk membuat tegangan rendah atau bernilai 0, aliran arus diarahkan menjauh dari rangkaian melalui jenis transistor yaitu NMOS yang terhubung antara rangkaian dan tegangan suplai negatif atau ground listrik. Penerapan gerbang logika. Nah, untuk memahami prinsip kerja gerbang logika, mari kita perhatikan contoh sistem penerangan jalan umum. Nah, nanti akan ada gambar yang menunjukkan diagram rangkaian sistem penerangan jalan umum di mana terdiri dari gerbang logika yaitu gerbang NOT dan OR, yaitu saklar dan sensor cahaya. Di mana kondisi operasional agar lampu jalan dapat berfungsi adalah sebagai berikut, di mana switch atau saklarnya itu ada on-off-nya, sensor cahayanya yaitu ada gelap yaitu dengan 0, terang dengan 1, lampu jalannya on itu dengan 1, off dengan 0. Nah, berdasarkan data di atas kita dapat menyiapkan tabel kebenaran yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, bisa kita lihat di sini switch itu diibaratkan akan ada masanya dia akan hidup dan menyala maksud saya. Setelah itu dia akan mati, ada kemungkinan mati. Nah, di sini ada light sensornya, dark itu mati, bright itu menyala. Sedangkan di sini ada street light atau lampu jalannya, ada kemungkinan 1 menyala, off sama dengan 0. Di mana di sini saya ibaratkan SW itu adalah switch, di mana ada kemungkinan 0011. Ini adalah tabel kebenarannya. Di sini LS itu adalah light sensornya. LS ada garis di atasnya ini menandakan bahwa dia melewati gerbang NOT. Maka dia akan menghasilkan kebalikan dari LS sendiri. Di mana ketika dia mati, maka kebalikannya menyala, di mana ketika dia menyala, maka kebalikannya mati.
Nah, setelah itu dia akan melewati gerbang OR, di mana OR itu disimbolkan dengan tanda plus. Di mana gerbang OR memiliki prinsip ketika salah satu atau keduanya memiliki angka 1 atau menyala, maka outputnya akan menyala. Nah, kita bisa lihat di sini SW ditambah LS. Setelah melewati gerbang NOT pastinya 0 dengan 1 maka dia akan menjadi 1, 0 dengan 0 maka dia akan menjadi 0. 1 dengan 1 dia akan menjadi 1, 1 dengan 0 dia akan menjadi 1. Sehingga SL bisa disimpulkan bahwa dia akan menyala, mati, menyala, dan menyala. Jadi street light-nya akan mati ketika switch dan light sensornya dalam keadaan mati. Oke, kita lanjut kepada jenis-jenis dari gerbang logika itu sendiri. Nah, yang pertama adalah gerbang N. Nah, gerbang N ini menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya 1. Yang berarti outputnya 0 kecuali semua inputnya 1. Nah, bisa dilihat di sini dari tabel kebenaran. Jadi dia akan bernilai 1 atau memiliki keluaran 1 ketika dua inputnya memiliki nilai 1. Nah, ini adalah gambaran dari gerbang logika N, sedangkan ini adalah IC atau penerapan dari gerbang logika N dalam sebuah IC integrated circuit. Selanjutnya adalah gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output 1. Jika salah satu inputnya 1, yang berarti output bernilai 0 hanya jika semua input 0. Nah, bisa dilihat di sini di tabel kebenarannya semuanya bernilai 1 atau keluarannya bernilai 1. Tapi ketika dia bernilai 0, ketika dua inputannya bernilai 0. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari gerbang OR dan ini adalah IC dari gerbang OR. Selanjutnya adalah gerbang NOT. NOT itu dalam bahasa Inggris sudah jelas adalah tidak, berarti gerbang NOT adalah kebalikan. Menghasilkan output yang berlawanan dengan inputnya, maka jika inputnya 1, outputnya 0 dan sebaliknya. Ini adalah gambar dari gerbang NOT dan ini adalah IC dari gerbang NOT. Selanjutnya adalah gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah kebalikan atau NOT dari OR, kebalikan dari gerbang OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan NOT. Gerbang ini menghasilkan output yang berlawanan dengan output gerbang OR. Hal ini berarti outputnya 1 hanya jika semua outputnya 0. Jadi ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, jadi dia akan bernilai 1 ketika dua inputnya sama-sama 0. Selebihnya dia memiliki keluaran 0. Di sini gambar dari gerbang NOR diidentikan dengan ada lingkaran di depannya. Jadi sebenarnya sama seperti gerbang OR, cuman bedanya di depannya itu ada pentolannya ya. Nah, sedangkan ini adalah IC dari gerbang NOR. Selanjutnya adalah gerbang NAND. NAND adalah kebalikan dari gerbang N, yaitu NOT dan N. Gerbang ini menghasilkan output yang berlawanan dengan output gerbang N. Nah, hal ini berarti outputnya 0 hanya jika semua inputnya 1. Nah, kalau NAND ini justru ketika dua inputnya 1, dia malah bernilai 0. Selebihnya malah bernilai 1. Nah, ini sama. Ini adalah gambar dari gerbang NAND. Yang identik ketika ada NOT di sini, maka identik dengan ada pentolannya di depannya ini. Nah, ini adalah contoh dari gerbang NAND IC-nya. Selanjutnya adalah gerbang XOR. Gerbang XOR menghasilkan output 1 jika salah satu dari inputnya 1 atau outputnya 0 jika kedua inputnya sama. Jadi gampangannya kalau gerbang XOR itu tabel kebenarannya ketika inputnya berbeda maka outputnya 1.
Tapi ketika inputnya sama, maka outputnya 0. Nah, bisa dilihat di sini, ini sama, maka outputnya 0. Ini sama, maka outputnya 0. Nah, ini adalah gambar dari gerbang XOR. Nah, gerbang XOR ini mirip dengan gerbang OR, cuman bedanya di sini ada garis di luarannya. Ini yang menandakan kalau ini adalah gerbang XOR. Ini adalah contoh IC-nya, yaitu 7486 adalah gerbang XOR. Selanjutnya adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR adalah menghasilkan output 1 jika salah satu dari inputnya 1 dan outputnya 0 jika kedua inputnya sama. Nah, jadi ini adalah kebalikan dari gerbang NOR tadi. Kalau tadi ketika sama dia 0, tapi kalau XNOR ketika dua inputnya sama dia akan bernilai 1 outputnya. Tapi ketika inputnya tidak sama, maka outputnya adalah 0. Seperti tadi, jadi di sini identik dengan garis dan ada pentolannya, ini adalah menandakan bahwa dia adalah NOT. Nah, ini adalah gambar dari IC XNOR. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih gerbang sirkuit, penerapan dari gerbang logika itu sendiri. Nah, di sini ada contoh, yaitu ada 4 inputan, yaitu PQRS. Nah, kita mulai dari PQ-nya dulu. PQ memiliki nilai 1 dan 1. Dia akan melewati gerbang XOR. Sedangkan gerbang XOR sendiri memiliki prinsip, dia akan memiliki keluaran bernilai 1 ketika dua inputnya tidak sama. Nah, kita bisa lihat di sini, PQ itu bernilai sama, otomatis keluarannya adalah 0. Selanjutnya, di sini ada inputan R, di mana angkanya adalah 1, dia melewati gerbang NOT, maka dia adalah kebalikannya yaitu 0. Nah, sedangkan input S, dia tidak melewati gerbang apapun. Selanjutnya, 0 dengan 0, dia melewati gerbang NAND, di mana gerbang NAND itu sendiri memiliki prinsip dia akan bernilai 0 ketika dua inputnya itu sama-sama bernilai 1. Maka otomatis ketika dua inputnya bernilai sama-sama 0, maka dia akan bernilai 1. Selanjutnya, 1 dengan 0, dia melewati gerbang OR, di mana OR memiliki prinsip dia akan bernilai 0 ketika dua inputnya adalah 0. Maka ketika salah satunya atau keduanya ada angka 1 inputnya, maka dia akan memiliki keluaran 1. Maka otomatis ketika ini 1 dan ini 0, maka keluarannya adalah 1. Nah, bisa dipahami ya? Oke, lanjut kepada permasalahan selanjutnya. Nah, contohnya di sini ada gerbang NOT, ada gerbang AND, dan ada gerbang OR. Di mana yang pertama adalah input P bernilai 0. Selanjutnya gerbang atau input yang Q akan bernilai 1. P bernilai 0, R bernilai 0. Maka bisa dilihat di sini. P yang awalnya bernilai 0, dia akan berubah menjadi 1 karena dia melewati gerbang NOT atau kebalikan. Selanjutnya, Q dia bernilai 1 ketika melewati gerbang NOT atau kebalikan, dia akan bernilai 0. Selanjutnya, maka ketika 1 dan 0 melewati gerbang N, di mana N memiliki prinsip, ketika dua inputnya bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Selebihnya dia akan bernilai 0. Maka ketika di sini ada inputan 1 dan 0, maka output ketika melewati gerbang N, dia akan bernilai 0. Selanjutnya, yaitu ketika
inputnya sama-sama 0, maka ketika melewati gerbang N dia akan bernilai 0. Ya, harusnya adalah 0. 0. Nah, ketika dua inputnya sama-sama dengan 0, ketika melewati gerbang OR, maka dia akan bernilai 0. Jadi kondisi gerbang sirkuit ini dia dalam keadaan mati. Oke, cukup sekian untuk belajar gerbang logika hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.